Hal yang saat ini kita elu-elukan, kita agungkan bahwa akan terjadi ada bonus demografi, usia produktifnya itu 2 kali lipat daripada usia non produktifnya sampai 2040-an, 2045-an itu seperti itu. Tapi yang perlu disadari bahwa istilahnya adalah usia produktif. Padahal usia muda itu belum tentu produktif. Saya cukup yakin tidak sesignifikan itu karena Indonesia sampai saat ini tumbuh dengan tradisi yang luar biasa, dengan budaya-budaya yang luar biasa yang itu memang perlu dipertahankan. Kita harus lebih banyak sebetulnya memikirkan apa yang ada di dalam box kita. Jadi nggak perlu tuh thinking of the box gitu, berpikir di luar box gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara NU, jumpa lagi bersama saya Rahman Ahdori. Seperti biasa, pada sesi kali ini kita akan ditemani oleh narasumber hebat, muda, energik, progresif, dan menginspirasi. Siapa lagi kalau bukan Mas Hamas? Ya, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lemes banget ini. Iya nih udah mau nunggu weekend. Tapi kabar gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat, baik. Semuanya kegiatan lancar, tinggal nunggu akhir tahun aja nih. Akhir tahun kayak biasanya banyak kerjaan ya? Iya, tadinya niatnya akhir tahun harusnya slow ya, santai, tapi ternyata malah numpuk gitu. Tapi ya Numpuk udah ya? disyukuri aja. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah Mas. Amin. Ya, pemirsa, saya izin menyampaikan informasi profil beliau. Beliau ini salah satu kader muda NU dan kalau di PBPMI, kalau di PMI secara keseluruhan mungkin insya Allah mengenal beliau dan saat ini beliau menjabat sebagai ketua program di Cyber Kreasi Indonesia Mas ya. Dan banyak aktivitas beliau yang memang berkaitan dengan literasi digital, berkaitan dengan kelompok-kelompok milenial yang kira-kira mendorong agar kita semua berperan di era digital seperti saat ini. Nah, bersamaan dengan ini kita akan banyak membincang soal Indonesia Emas 2045 yang mana di era modern seperti saat ini dan melaju kepada Indonesia Emas 2045, peran anak muda cukup dominan dan apalagi secara prediksi dari Forum Ekonomi Dunia, Indonesia akan menempati posisi kelima sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar. Nah, nanti kita akan bertanya banyak ke Mas Hamas soal anak muda, soal transformasi digital dan tentu soal Indonesia Emas 2045 tadi. Nah, Mas Hamas, gimana nih? Mungkin bisa bercerita dulu ke Suara NU soal awal mula Mas Hamas bisa bergabung ke Cyber Kreasi, kemudian bisa terlibat ke masyarakat sebagai kayak komunitas Mas ya. Iya. Tapi memberikan banyak inspirasi untuk mendorong anak muda lebih maju gitu Mas. Gimana? Ya, pertama saya ingin menyebutkan bahwa pasca akademik saya aktif di dua hal. Yang pertama adalah community development, jadi melakukan pendampingan komunitas itu biasa karena berhubungan dengan studi saya. Yang kedua adalah ikut terlibat dalam partisipasi organisasi kepemudaan, salah satunya adalah PMII. Berarti hampir sekarang 11 tahun saya masih aktif di organisasi kepemudaan, tadi disebutkan Mas Rahman, PMII. Dan itu sangat panjang. Jadi dua proses itu sebetulnya yang akhirnya menjadi social capital bagi saya, jadi modal sosial. Sehingga isu-isu baru pun yang akhirnya hadir di depan saya bisa saya atasi dengan cukup baik gitu. 3 tahun terakhir saya terlibat dalam gerakan nasional literasi digital siber kreasi dalam rangka meliterasi masyarakat Indonesia, khususnya di ruang digital karena tantangannya luar biasa besarnya. Jadi segala hal permasalahan sosial yang ada di masyarakat berpindah di ruang digital. Sederhananya seperti itu dan tentu tantangannya besar tapi peluangnya juga besar. Di sisi lain juga terlibat dalam perumus kebijakan di Pemprov DKI Jakarta khususnya dalam isu kepemudaan dan inklusivitas gitu. Oke. Jadi yang tadi disampaikan Mas Rahman memang itu saat ini menjadi track saya gitu, bicara soal pemuda, bicara soal digital, bicara soal community. Itu hal-hal yang memang saya lakukan setiap hari. Oke Mas, tapi berarti ruang lingkupnya memang seluruh Indonesia Mas ya, literasi digital ini? Yes, tadi disebutkan oleh Mas Rahman siberkreasi. Jadi siberkreasi itu bukanlah entitas atau organisasi, melainkan ini adalah networking hub. Jadi ada sekitar 145
institusi, baik Mitra berarti ya? mitra, baik itu dari pemerintah, swasta ataupun komunitas yang bergabung bersama-sama mempunyai visi yang sama, persepsi yang sama, bicara soal literasi digital dan mereka punya isunya masing-masing. Ada yang isunya kesehatan, ada yang isunya toleransi, ada yang isunya pendidikan, ada yang isunya adalah kepemudaan dan sebagainya. Jadi tapi platform kita adalah platform digital. Sederhananya begitu. Oke. Tapi mitra utamanya memang Kominfo ya Mas ya? Kayaknya Kominfo nggak bisa dipisahkan dari cyber kreasi gitu. Iya betul, karena di tahun 2017 tepatnya di bulan September Oktober itu Kominfo menjadi salah satu yang supporting sistem utama dalam menginisiasi gerakan nasional literasi digital cyber kreasi ini. Dan memang kalau secara tupoksi ya dan secara isu paling relevan memang dengan Kementerian Kominfo. Gitu. Tapi sebenarnya tujuan utama dibentuknya cyber kreasi apa sih Mas? Jelas tujuannya itu tadi, kita punya kewajiban untuk membantu masyarakat untuk bisa memanfaatkan ruang digital ini secara positif gitu. Produktif, positif dan sebagainya. Dan satu lagi juga membantu masyarakat untuk menghindari mereka, mencegah mereka dari kemungkinan negatif dari hadirnya ruang digital. Banyak kasus gitu, pelecehan seksual di ruang digital, bullying, lalu juga penipuan digital dan sebagainya. Itu dua hal itu. Dan konteks masalah di setiap wilayah berbeda-beda. Itu yang PR yang terberatnya sih memang. Oke. Mas Hamas, dengan background Mas Hamas tadi yang mana cukup sering mendampingi masyarakat di bawah dengan berbagai aktivitasnya, dan saat ini kan era modern, era digital. Kader muda NU memang dituntut untuk berada pada posisi di depan gitu, menjadi pionir dan dia harus bisa setara dengan yang lain. Nah, kalau Mas Hamas sebagai orang NU melihat ini, bagaimana soal peluang-peluang anak muda NU terutama di era digital seperti saat ini, apa yang kemudian bisa mereka tangkap dari kemajuan bangsa yang semakin terlihat ya menurut saya. Oke. Jadi tadi saya sudah mengasih pengantar ya bahwa yang terlibat di cyberkreasi itu banyak sekali jejaringnya. Dan setiap instansi, setiap institusi atau lembaga maupun individu-individu yang aktif sebagai pegiat literasi digital di cyberkreasi punya ruang wilayahnya masing-masing. Mereka punya kedekatan komunitas atau kelompoknya masing-masing. Dan saya fokus di dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok rentan, salah satunya adalah teman-teman disabilitas, dan yang kedua adalah kelompok pemuda, jelas. Karena di PMI semuanya adalah pemuda. Iya. Nah, yang perlu bicara soal pemuda spesifik ya, karena tadi masuk soal pemuda dan bicara kader muda NU, banyak kita salah kaprah gitu memahami istilah bonus demografi. Oke. Itu Gimana hal yang saat ini kita elu-elukan, kita agungkan bahwa akan terjadi ada bonus demografi, usia produktifnya itu 2 kali lipat daripada usia non produktifnya sampai 2040-an, 2045 itu seperti itu. Tapi yang perlu disadari bahwa istilahnya adalah usia produktif. Padahal usia muda itu belum tentu produktif. Karena kan produktif kita kan kalau clear ya, produktif itu adalah menghasilkan sesuatu. Muda itu belum tentu produktif. Muda belum tentu produktif. Kan catatannya itu. Jadi usia bonus demografi terjadi ketika memang usianya produktif. Produktif, gitu. betul. Produktif artinya menghasilkan suatu barang, jasa, ada hal yang dihasilkan, yang diproduksi dan itu bisa meningkatkan taraf hidup mereka, taraf hidup pemuda, baik mereka, individu, keluarga maupun masyarakat di sekitarnya. Itu catatannya. Jadi kalau ternyata usia-usia muda ini tidak produktif, itu percuma juga. malah bukan jadi bonus demografi, jadi beban demografi atau ya kutukan demografi bahkan. Itu yang perlu dicatat itu. Jadi kalau kita bicara soal bonus umur ya, usia muda kita lebih banyak nanti. Nah, itu PR-nya bagaimana kita menjadikan ini social capital ini, modal sosial ini betul-betul produktif dan ini bisa jadi aset bagi kita. Aset artinya mereka nanti jadi aktor-aktor pembangunan di Indonesia gitu, dalam berbagai aspek gitu. Itu PR-nya. Jadi yang produktif itu orangnya bukan usianya. Yes. Ya, seharusnya. Harusnya begitu ya. Dan dan memang saat ini bicara soal teknologi, digitalisasi, anak-anak muda NU sekarang didorong ke sana. Nah, Mas Hamas, mungkin Mas Hamas bisa ngasih pengantar atau bisa ngasih usulan. Apa yang bisa sama-sama kita persiapkan untuk menuju agar tidak menjadi beban tadi, tidak menjadi beban di tahun 2045 di 100 tahun Indonesia. Oke. Pertanyaan yang ingin saya katakan adalah kita jangan terjebak dengan perkembangan zaman. Perkembangan zaman itu niscaya gitu. Hari ini kita hadir
dengan perkembangan banyak sekali perkembangan teknologi digital dari AI, biometrics, Internet of Things, lalu juga ada economic platform gitu dan sebagainya. Itu banyak, tapi kalau kita terjebak dengan hal-hal tersebut yang sifatnya adalah sebetulnya itu kan tools ya. Kalau bahasa NU itu adalah wasilah, itu sebagai alat saja gitu. Tapi core masalahnya itu bukan di situ, karena itu hanyalah sebagai pelengkap ya, packaging gitu. Tapi permasalahannya adalah ketika kita bicara soal pengembangan sumber daya manusia, dalam hal ini ada soal konteks pemuda, kita harus paham dulu gitu, bagaimana mengenali pemuda yang terjadi di setiap zamannya gitu. Setiap zaman pasti berubah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus tahu metode atau pendekatan mana yang cocok dengan model zaman saat itu terjadi gitu. Misalnya saya ambil contoh, kalau dulu kita banyak bicara soal pengembangan sumber daya manusia, anak muda, kita banyak bicara mengidentifikasi permasalahan. Apa sih masalahnya? Gitu. Itu cara lama. Tapi berlanjut gitu, mulai masuk tahun 2000-an banyak orang mulai gitu, NGO ya terutama, mulai belajar mengidentifikasi kebutuhan. Daripada kita sibuk ngomongin masalah, mulai masuk ke identifikasi kebutuhan. Apa sih kebutuhan anak muda sekarang saat ini? Misalnya adalah pendidikan formal, lalu adalah pelatihan-pelatihan kursus, atau ekosistem, atau dan lain sebagainya. Itu kebutuhan. Tapi ada satu hal baru sekali sebetulnya yang ini seringkali belum kita masuki. Apa itu? Kita mengidentifikasi aset atau potensi yang sebetulnya sudah kita miliki. Kita itu siapapun ya, kita sebagai aktivis gitu atau sebagai orang-orang yang jauh lebih berpengalaman, mungkin sebagai orang tua, sebagai pemerintah atau sebagai swasta yang punya political will untuk membangun SDM ini, pemuda, kita selalu mendekati mereka dengan mengidentifikasi masalah dan kebutuhan. Tapi kita lupa bahwa sebetulnya mereka tuh punya aset. Setiap orang tuh pasti punya aset. Nggak mungkin ada orang yang nggak punya aset ya. Aset itu artinya sesuatu yang lebih, nilai lebih di diri mereka. Pasti ada. Iya, pasti. Nggak mungkin, meskipun dia nggak melakukan pendidikan formal gitu, pasti ada, selalu ada. Nah ini yang jarang sekali pendekatan ini dilakukan. Padahal makanya ada istilah pendekatannya asset based community development, pembangunan komunitas berbasis aset. Nah aset-aset ini yang seharusnya kita identifikasi, akhirnya kita connecting, kita hubungkan aset-aset ini baru jadi sebuah program-program, baru jadi sebuah realisasi kegiatan dan sebagainya. Misalnya ambil contoh, Mas Rahman ternyata asetnya adalah bicara soal kemampuan wawancara, public speaking dan sebagainya. Kebetulan NU juga punya aset peralatan media dan sebagainya. Akhirnya muncul salah satu aktivitas produktif dengan podcast ini. Nah itu, sedangkan banyak sekali teman-teman kita gitu atau di sekitaran kita terjebak dari bagaimana fokus dengan permasalahan kebutuhan yang ada. Sebenarnya itu nggak masalah, tetap perlu dilakukan, tapi seringkali aset-aset itu tidak tersentuh dengan baik. Jadi akhirnya kita terlalu lama, terlalu banyak pusing di pikiran kita gitu untuk memikirkan hal-hal sebetulnya itu nggak, tanpa dipikirkan itu udah pasti existing. Masalah itu udah pasti eksis, pasti nyata ada gitu. Tapi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan potensi-potensi yang mereka miliki, dan ini proses akselerasinya jauh lebih cepat. Oke. Gitu. Tapi menurut Mas Hama sendiri, apa sih sebenarnya kebutuhan anak muda NU sekarang? Oke, kalau kita berarti balik ke model mengidentifikasi kebutuhan yang lama. Sebetulnya kalau saya bicara anak muda, berarti saya coba bicara konteks sekarang ya, yaitu adalah generasi Z dan generasi Alpha mendekat nanti kemudian hari. Untuk generasi Z sendiri, kita seringkali sibuk membuat narasi tunggal soal generasi Z. Gitu. Ini banyak. Jadi saya beberapa kali bersentuhan dengan pemerintah, baik itu di pusat atau provinsi, mereka gagal melakukan pendekatan dengan generasi Z terutama, karena mereka sibuk melakukan narasi tunggal berdasarkan persepsi mereka. Iya. Gitu. Jadi mereka mempersepsikan, Gen Z kayak gini nih, Gen Z kayak gini nih. Nah itu yang seringkali salah kaprah. Padahal kalau lihat zaman sekarang di Gen Z, semua varian perkembangan masa itu hadir pada hari ini. Sebagai contoh misalnya adalah perkembangan dunia musik dan dunia fashion. Kalau Mas Rahman perhatikan, musik itu yang sekarang tuh variatif sekali. Iya. Musik yang dari zaman dulu yang mulai disco, lalu ada musik pop, musik rock gitu. Sekarang ada metal, sekarang ada juga K-pop dan sebagainya hadir. Dan setiap jenis musik itu punya fansnya masing-masing, punya basis, punya ceruknya punya sendiri, basis masing-masing. Artinya variatif, termasuk fashion. Fashion Gen Z itu macam-macam, gitu.
ada fashion, ada apa namanya, fashionnya yang masih wibu, ada yang fashionnya udah kekinian, ada yang fashionnya model lawas vintage dan sebagainya. Artinya apa? Sebetulnya Gen Z ini variatif. Dan yang kedua, yang kedua kita coba membaca karakter dulu ya, gitu. Yang kedua adalah sekarang kecenderungan teman-teman generasi Z adalah mereka suka yang namanya kolaborasi. Jadi mereka masing-masing punya bikin komunitas. Nggak banyak biasanya, 5 orang, 10 orang mereka udah bikin komunitas dengan isunya masing-masing. Ada yang isu lingkungan, ada yang isu pendidikan, kesehatan mental dan sebagainya. Tapi mereka senang berkolaborasi gitu. Jadi ego sektoral mereka tuh cenderung lebih rendah gitu. Jadi wah gue mau gedein lembaga gue, komunitas gue enggak. Tapi mereka lebih senang barengan gitu. Jadi chip in. Jadi kalau ada kegiatan, program mereka senang chip in, ayo bareng-bareng gitu. Itu terjadi dalam banyak-banyak event-event festival sebagainya gitu. Nah, dua hal ini ketika kita bisa membacanya dengan tepat gitu, akhirnya kita melihat bahwasanya kita karena variatif ya, karakternya variatif, kita tidak bisa membuat satu metode tunggal dalam pendekatannya. Itu konklusinya. Jadi metodenya pun harus variatif, man. Iya. Kan macem-macem, nggak bisa. Jadi kadang tuh kita pengen enak ya, udah pakai satu metode, oke kita bikin pelatihan, oke semua pada ikut gitu. Padahal ternyata ya kebutuhan mereka berbeda-beda. Jadi artinya tadi ketika Mas Rahman tanya kebutuhannya apa, kebutuhannya bisa jadi berbeda-beda, tergantung karakteristiknya. Sekarang tugas kita adalah sebetulnya bukan melakukan pendekatan sektor by sektor, tapi bagaimana kita membangun ekosistem nih. Gitu, pemerintah ataupun kita ya, misalnya saya sebut aja PBNU harus bisa membuat ekosistem seperti apa? Ekosistem yang bisa menghubungkan, yang connecting the dots tadi ya, menghubungkan antara titik aset-aset yang dimiliki oleh masing-masing komunitas, masing-masing kelompok di generasi muda. Itu yang kita hubungkan. Dengan cara apa misalnya? Oke, kita buat nanti ada kita misalnya punya communal space di situ, kita sediakan ada ruang yang buat mereka mengekspresikan musik, ada yang mengekspresikan olahraga dan sebagainya. Itu sambil contoh karena kecenderungan mereka berbeda-beda. Jadi tugas kita sebenarnya lebih sederhana sekarang. Karena mereka, kenapa saya sebut lebih sederhana? Karena mereka tuh sebenarnya teman-teman generasi Z terutama, mereka bisa belajar sendiri, man. Iya. Belajar hal apapun itu sumber ini banyak banget. Ya. Iya, medianya lengkap ya sekarang ya. Beda dengan masa kita dulu yang kita memang harus banyak difasilitasi dalam pembelajaran. Kalau sekarang tuh mereka bisa memfasilitasi diri mereka sendiri lewat YouTube dan lain-lain ya. Tinggal bagaimana kita memancing sebetulnya tugas dasarnya adalah memancing curiosity mereka, rasa ingin tahu mereka, rasa ingin belajar mereka lebih tinggi itu. Tapi tugas utama kita adalah membuat hub itu tadi, ekosistem tadi yang akhirnya sebenarnya itu secara tidak langsung memancing mereka karena di sini di hub ini ada banyak banget ini jenis-jenis minat ya, minat karya dan sebagainya. Jadi pendekatan mereka itu pendekatan hal yang senangnya kesenian, kebudayaan, olahraga. Jadi hal yang lebih teknis. Jadi nggak yang senangnya rumit-rumit. Makanya dalam isu pemilu ya pendekatan ringan itu ternyata memang terbukti karena itu ada analisis sosialnya. Gitu. Jadi itu yang ketika kita bicara kebutuhan tidak ada kebutuhan yang tunggal, variatif sekali kebutuhannya. Cuma tugas kita adalah membuat hub tadi, ekosistem tadi. Ya, kalau tadi kan ada kebutuhan, ada aset sama satu lagi apa? Yang terakhir? Masalah, kebutuhan dan aset. Kebutuhan sama aset. Nah, kalau soal aset yang mungkin relevan untuk PBNU hari ini agar anak-anak mudanya SDM-nya bagus, gimana Mas? Oke, saya sebetulnya tidak cukup kental ya besar di lingkungan pesantren gitu ya, pernah di pesantren kilat. Ini secara umum aja nih, tapi Mas. Saya banyak bergaul karena teman-teman PMI juga ya banyak kan kulturnya pesantren ya mesti NU struktural bahkan kultural gitu ya, ada yang struktural dan kultural. Saya mencoba mengamati ya secara sekilas. Pertama, teman-teman NU kapasitasnya apa? Yang pertama adalah mereka saat ini tentunya punya kemampuan keagamaan yang jauh lebih baik gitu. Di atas rata-rata dibanding yang lain. Anak muda lainnya gitu. Itu pertama, itu aset. Yang kedua aset mereka apalagi sebetulnya? Aset teman-teman itu adalah mereka cenderung inklusif. Teman-teman NU itu inklusif. Jadi mereka tuh beragam sekali dan mereka lebih fleksibel dalam urusan interaksi sosial. Yang ketiga jelas banyak banget sekarang anak-anak muda NU melek digital gitu, aktif gitu. Influencer muda NU banyak banget gitu. Gus-gus itu isinya sholawatan juga rame. Influencer itu 3 hal tersebut. Yang keempat gitu, basis tradisinya masih kuat. Tradisi di masing-masing wilayah masih kuat gitu.
dan apa namanya, jadi hubungan sosial mereka itu jadi udah jadi social capital di desanya masing-masing, di kelurahannya masing-masing. Itu 4 hal itu mungkin yang untuk awal. Dan nah tugas kita nih dengan aset-aset tersebut, kita bagaimana kita menghubungkan itu agar itu bisa jadi aktivitas yang rutin dilakukan dan itu bisa apa namanya, bertransformasi jadi sebuah aktivitas peningkatan kesejahteraan, pendapatan atau peningkatan kapasitas skill dan sebagainya. Sangat mungkin bisa gitu. Oke. Jadi dengan apa namanya soal ekosistem tadi, soal aset itu juga bisa benar-benar dilihat oleh PBNU sebagai bagian dari untuk memperkuat anak-anak muda berarti ya. Nah, Mas Hamas, tapi bicara soal anak muda, kemudian bicara soal perannya di 100 tahun Indonesia ini kan sungguh tunggu-tunggu bagaimana anak-anak muda bisa benar-benar berperan. Tadi kata Mas Hamas produktif. Nah, kita NU harus diakui secara pemetaan masalah dianggap punya sesuatu yang perlu PR besar lah yang perlu untuk terus dikembangkan soal SDM anak-anak muda ini. Nah, mungkin pertanyaan saya adalah sebenarnya apa sih yang dibayangkan di 2045 ini, Mas? Akan seperti apa bangsa kita kok kayak gaungnya besar banget gitu, Mas, di 100 tahun Indonesia ini? Apakah memang akan seperti London atau gimana gitu di Indonesia di 2045 itu? Saya coba memvisualisasikan bagaimana 2045 ini hadir misalnya pada esok hari. Kalau saya melihat sebetulnya secara sosial gitu, budaya tidak jauh berbeda dengan sekarang. Karena Indonesia punya value capital yang luar biasa kuat gitu, dengan salah satunya hadirnya NU yang bisa terbukti kok dari awal berdiri Indonesia sampai sekarang sebetulnya perubahan sosial budayanya tidak jauh signifikan gitu. Itu yang pertama. Tapi dalam perkembangan kemajuan yang sifatnya fisik memang cukup besar gitu, terutama di DKI Jakarta sendiri gitu. Dan yang ketiga yang akan cukup signifikan adalah tentunya ruang digital ini. Makanya ruang digital sebenarnya hal yang sangat relevan. Jadi kalau ngomongin pemuda nggak ngomongin digital tuh rasanya aneh. Karena mereka memang mereka memang hidup di ruang yang seperti itu. Ada dua dunia ya, dunia maya sama dunia nyata. Betul. Jadi ya itu jadi salah satu variabel yang nggak bisa dilewati ketika kita bicara soal pemuda. Itu harus benar-benar klop juga tuh. Kita harus bisa membaca kemungkinan kemajuan teknologi di 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan sampai 2045. Itu yang perlu diproyeksikan. Kalau proyeksinya sudah bisa, nah itu kita punya apa ya? Punya tujuan kan, punya tempat berlabuh nih. Kita udah bisa memproyeksikan bagaimana perkembangan teknologi digital di 2045. Itu satu langkah yang luar biasa. Karena ketika itu udah kita lakukan, baru tadi proses asset based community development itu bisa terjadi. Kalau kita menuju ke sana, ekosistem seperti apa yang perlu kita hadirkan gitu. Ketika ekosistem seperti apa yang kita hadirkan sudah terbayang, baru kita mengidentifikasi kelompok-kelompok mana saja yang perlu dilebatkan di lingkaran aktivitas muda NU. Nah, kalau yang terjadi sekarang kan kita melihat ya seringkali banyak kelompok-kelompok di NU ya, kelompok muda NU seperti berjalan masing-masing gitu. Ya tentu canggih-canggih juga tetap luar biasa, tapi pertama mereka banyak sibuk dengan kelompoknya masing-masing, dirinya masing-masing. Kedua, labuhan akhirnya nih masih mengawang-awang. Belum ada proyeksi yang cukup jelas gitu. Jadi akhirnya kita melakukan aktivitas-aktivitas yang monoton gitu. Ada satu perkataan yang menarik. Kalau kita melakukan aktivitas monoton setiap harinya, masa kita mau mengharapkan hasil yang berbeda? Gak logis kan? Iya. Untuk menghasilkan sesuatu yang baru ya, baru, berbeda, itu kan pasti harus ada aktivitas yang variatif juga. Effortnya harus. Gak mungkin ya. Nah termasuk tadi pendekatannya dan sebagainya. Nah itu yang PR besarnya memang yang perlu kita siapkan. Iya, tadi Mas Hamas nyinggung soal digitalisasi. Anak muda tidak bisa dipisahkan dari digitalisasi. Dan bayangan Mas Hamas, visualisasi 2045 itu ya yang akan lebih maju atau terlihat itu ya fisik soal digital ya. Ya, misalnya sekarang ini AI luar biasa gitu. Saya ini jujur ya banyak belajar sekaligus banyak bekerja melakukan fungsi-fungsi yang ada di AI. Itu saya bikin brief, bahkan saya bikin Tor. Itu bahan dasarnya banyak dari AI. Dibantu oleh AI. Kita ada ethicsnya juga memang soal AI. Ada AI untuk bikin musik, ada AI bikin gambar, semuanya hadir gitu.
nanti AI buat video, bahkan besok ada AI buat podcast, udah nggak perlu lagi tuh. Kita udah nggak laku ini. News anchor buat podcast gitu, karena udah bisa sangat mungkin 5 tahun 10 tahun lagi. Jadi itu hal-hal itu perlu diproyeksikan. Jadi jangan sampai misalnya nih kita ambil contoh konkret, kita sibuk bikinin orang-orang jago news anchor jadi podcast, ternyata besok udah ada yang namanya robot bisa news anchor podcast lebih efisien dan sebagainya. Apa yang kita lakukan bisa jadi sia-sia gitu, karena kita tidak bisa gagal menjawab proyeksi zaman gitu kan, udah gagal dan tadi proses community development pun akhirnya sia-sia. Nah itu dulu, jadi tadi pertanyaannya menarik sebenarnya dari Mas Rahman. Ngomongin 2045. Jadi 2045 kita tidak hanya ngomong soal konteks 2045 kita harus tumbuh, kita harus maju, enggak, tapi kita harus bisa membaca 2045 itu kira-kira seperti apa. Kuncinya harus membaca dulu, membaca. Semua inovasi besar gitu, ide-ide besar, produk-produk besar itu pasti lahir dari vision. Membayangkan kita bisa terbang, membayangkan orang bisa teleponan dari jarak jauh, itu kan pasti dari vision. Gitu, bukan dari hal yang existing, pasti dari vision. Gitu. Makanya tadi meskipun kita punya, kalau sekarang kan kecenderungannya data driven ya, kita belajar menganalisis sesuatu dengan data. Oh, datanya seperti ini, berarti programnya seperti itu, nggak masalah. Tapi yang perlu diperhatikan juga adalah variabel soal vision tadi. Nah, vision, imajinasi itu tetap penting. Kalau kita mau tidak tertinggal. Tapi kalau kita cuma berdasarkan data, kita hanya sebagai followers. Kalau cuma bicara data ya, datanya seperti ini, udah kita ikutin, datanya seperti ini kita ikutin. Kita akan cenderung ikutin follower, mengikuti zaman. Sedangkan banyak orang-orang di luar sana yang mereka mainnya adalah vision. Vision, imagination. Kita cek Elon Musk. Dia lahir dari supervision luar biasa. Bagaimana dia membayangkan kita semua tinggal di Mars. Bagaimana semua orang bisa melakukan wisata ke antariksa dan sebagainya. Bagaimana bisa menghadirkan mobil listrik yang luar biasa canggih tanpa pengendaranya, gitu, otomatis. Itu kan vision. Karena nggak ada di tapak mata, nggak ada. Nah itu catatan penting kalau kita NU ingin selangkah lebih maju daripada dunia. Gitu. Oke Mas, tapi ada nggak sih kalau tadi kan bicara soal vision kemudian imagination yang mungkin akan terjadi di 2045 yang kemudian kita juga harus benar-benar siap membaca itu. Mas Hamas, tapi ada nggak sih yang perlu kita khawatirkan di 2045 ini? Mungkin ada soal sosial budaya atau apa yang mungkin bacaan Mas Hamas ini akan bahaya nih buat anak-anak muda gitu? Ya sebetulnya cukup banyak ya kalau orang bicara soal masalah dengan hadirnya ruang digital, terutama dengan yang isu yang paling relevan saat ini cukup banyak gitu. Tapi kalau saya itu yang paling saya soroti dari banyaknya challenge adalah soal autentikasi. Autentikasi itu adalah bagaimana kita bisa menghadirkan SDM yang punya produk-produk yang otentik. Gitu. Jadi kan karena kemudahan tadi ya, dengan AI dan sebagainya, kita kan cenderung ya sudah gitu. Nggak mau mikir, ya udah dibikinin. Akhirnya tadi imajinasi tadi berkurang karena dibantu terus tugasnya dibantu. Sedangkan autentikasi berpikir, karya itu penting untuk melahirkan sebuah produk inovasi yang baru lagi, gitu. Termasuk karya-karya akademik dan sebagainya. Bayangkan kalau semua orang tulisan akademik, penelitian, research dibantu semua sama AI, bahkan ide-idenya awal-awalnya, gitu, ide metodologinya. Bayangkan apa yang dihasilkan ya sudah itu hal-hal yang itu kan compiling saja, compiling data yang ada sekarang terjadi yang tadi data driven. Tapi tidak ada hal-hal baru yang akhirnya bisa kita eksplorasi. Itu yang bahaya sebetulnya. Jadi masyarakat kita akan pasif gitu, jadi pasif, jadi followers, jadi pasif gitu, tidak punya inovasi baru dan ya udah akan jadi negara pengikut terus. Ya, artinya digitalisasi itu hanya membantu bukan dominasi, harus full untuk kebutuhan pokok kita sehingga kita menjadi ya akhirnya tidak punya karya itu ya Mas ya, tidak perlu. Kalau di beberapa negara sana mereka punya challenge yang berbeda. Challenge gimana mereka adalah willing atau sense masyarakat untuk melakukan interaksi sosial akhirnya berkurang signifikan. Jadi akhirnya muncul banyak kasus kesehatan mentalnya terganggu, rasa kesepian seperti negara Jepang dan sebagainya. Jadi masalah sosialnya yang akhirnya menjadi masalah. Tapi kalau di Indonesia saya cukup yakin tidak sesignifikan itu karena Indonesia sampai saat ini tumbuh dengan tradisi yang luar biasa, dengan budaya-budaya yang luar biasa yang itu memang perlu dipertahankan.
Jadi ketika kita bicara soal perkembangan teknologi digital dan sebagainya, hal-hal yang sifatnya sudah berjalan, tradisi tadi yang menjadi salah satu value besar NU itu perlu dijaga. Karena itu yang membedakan kita manusia dengan robot gitu, manusia dengan AI dan sebagainya. Apa namanya? Feelingnya, emotion chemistry-nya dan sebagainya. Ikatan-ikatan itu yang luar biasa penting gitu. Itu yang juga jadi nilai itu jadi aset sebetulnya di NU. Di luar negeri sana masalahnya beda soalnya. Mas, bagaimana dengan kekhawatiran soal munculnya informasi yang ya bisa aja editan, hoax, kemudian yang kira-kira memprovokasi tapi ya itu ternyata tidak benar gitu. Soal kekhawatiran itu cukup tinggi nggak di tahun 2045? Ya jelas. Itu adalah isu yang pasti, isu laten. Artinya isu yang pasti akan terus muncul. Hoax itu. Akan dari terulang. zaman dulu pun muncul. Tapi bentuknya lebih Beda-beda, bentuknya lebih dinamis, bentuknya lebih progresif, lebih masif, penyebaran informasi juga lebih pasif dengan luar biasa perkembangan teknologi digital. Kalau dulu informasi hoax lebih banyak dimainkan oleh media-media besar. Iya. Gitu, media besar atau buku-buku pelajaran, doktrin-doktrin, agitasi dan sebagainya. Kalau sekarang setiap orang punya kemampuan sebagai agitator atau sebagai manipulator, penyebar informasi hoax dan sebagainya. Sangat mudah gitu. Semua orang bisa jadi wartawan. Semua orang bisa jadi wartawan, semua orang bisa jadi pemilik media sekarang. Nah itu yang bahaya. Yang kedua, yang bahayanya berikutnya adalah bentuknya. Bentuk hoax itu sekarang luar biasa gitu. Bahkan hoax itu bisa dibentuk dengan dalam bentuk gambar, video, dan sangat-sangat real. Suaranya pun bahkan real. Bayangan sudah banyak gitu. Contoh-contoh AI generate image gitu. Yang bisa mengkamuflase gambar atau video dan tampak sangat real gitu. Banyak banget filter-filter juga kan seperti itu. Nah itu yang pasti terjadi dan itu nggak bisa kita tolak gitu. Karena kita sudah menerima konsekuensi dengan globalisasi ya, hadirnya pertukaran informasi teknologi di berbagai negara dan nggak bisa kita tolak. Dan pasti multinational corporation, platform-platform itu kan punya kebijakannya masing-masing dengan privasinya mereka. Jadi nggak bisa tuh kita bisa melewati batasan-batasan itu. Dan jadi yang paling bisa kita lakukan dan yang paling sebetulnya paling dalam adalah proses pencegahannya. Bagaimana kita mendidik masyarakat untuk mereka bisa belajar lebih kritis terhadap informasi apapun dan punya kebiasaan tidak mudah sharing gitu sebetulnya. Jadi selalu saring sebelum sharing itu kan. Pencegahannya begitu ya kira-kira. Saring sebelum sharing. Tapi kan kalau orang tidak tahu sabar sebelum sebar. Tapi kan kalau orang tidak tahu gimana Mas? Kalau dia tidak tahu ya dia nggak mau nge-share, nggak mau saring dulu lah orang dia nggak tahu. Literasi digital itu hadir, berkasih itu hadir karena kita hadir di ruang yang sangat nyata, masalahnya sangat nyata, isunya sangat nyata, dunianya sangat nyata, yaitu. Jadi kita hadir dengan masalah yang sangat nyata. Oke, Mas Amas bicara soal digitalisasi yang kemudian akan membawa Indonesia pada kemajuan di 100 tahun usianya. Negara mana yang menurut Mas Amas bisa menjadi contoh digital itu memberikan peran besar untuk kemajuan negara mereka? Negara mana? Kira-kira menurut Mas Amas lah ya. Tapi bukan hal yang negatifnya, itu tentu yang positifnya. Sebetulnya termasuk negara-negara produsen teknologi digital pun punya masalah yang besar juga. Iya. Gitu terakhir salah seorang pengurus siberkreasi ikut forum Digital Policy Forum di US itu, mereka punya concern yang sama dan bahkan lebih besar gitu konteksnya gitu. Kayak di Washington, di US itu hoax itu luar biasa gitu, juga sama luar biasanya gitu. Bahkan ternyata literasi digital itu di Indonesia jauh lebih masif gitu. Program-program literasi digital itu lebih masif di Indonesia dibandingkan beberapa negara maju gitu. Jadi sebetulnya kalau bicara soal prototipe ya, contoh untuk kemajuan teknologi digital ya negara-negara dunia pertama gitu. Amerika, China itu memang itu bisa jadi contoh sebagai produsen. Ya. Tapi dalam rangka aktivitas di ruang digital secara positif ya berbanding terbalik gitu. Tapi kalau lihat beberapa negara Skandinavia dengan tingkat pendidikan yang cukup tinggi, yang paling tinggi, indeks pendidikannya, indeks pembangunan manusianya bisa jadi contoh. Negara-negara Finlandia, Norwegia. Nah ngomongin soal Cina, Amerika, mereka kan produsen ya. Kita kan pengguna Mas ya, pengguna dari produk mereka. Kira-kira Indonesia bisa nggak sih di 45 itu kita jadi produk orang yang produsen gitu? Mungkin, jadi bukan bisa. Tapi potensi itu belum ya? Mungkin.
Tergantung tadi, kalau kita bisa membaca Imajinasi tadi ya. Berimajinasi itu kan artinya kita tidak ngelihat apa yang ada sekarang. Kita sekarang ngikutin, Berpikir ada ke depan. handphone tercanggih misalnya iPhone 15 misalnya, set itu paling canggih sekarang, atau Samsung S23. Kita lihat, kita pelajari. Itu kita akan selalu di belakangnya dia. Itu karena data driven tadi kan berdasarkan hal-hal yang existing depan mata kita. Tapi kalau kita bisa berimajinasikan, wah gimana ya handphonenya nggak perlu kita pegang, terbang sendiri, Iya, gitu, iya. hologram gitu. Gitu. Bisa jadi tuh. Sangat mungkin. Jadi tinggal. Tapi tentu butuh waktu lama kan. Nah, itu waktu lama. Nah, untuk mencapai itu juga kan perlu disupport juga tadi dengan proses pendidikan formal yang memadai, yang sesuai gitu. Imajinasi doang, tapi kan kalau nggak ada base knowledge-nya ya, pengetahuan dasarnya soal hal seperti itu ya sulit juga. Ya tentunya juga perlu kolaborasi sebetulnya paling penting. Kolaborasi. Saya yakin sebetulnya mungkin sangat banyak ya individu-individu atau komunitas yang bisa jadi mereka sudah sangat expert gitu bicara soal teknologi digital tapi tidak terjamah gitu. Oke, Mas Amas, banyak kalangan yang juga meyakini dan Indonesia ini akan menjadi negara yang ya maju di 2045 dengan ekonomi menjadi barometer negara-negara luar. Kalau Mas Amas sebagai anak muda optimis nggak sih untuk mencapai pada titik itu? Kalau saya optimis, saya melihat Indonesia optimis. Apa indikasi-indikasi kita akan oke di 2045 itu? Dalam banyak aspek. Indonesia ini pertama ya dengan keragaman yang luar biasa ini, dengan challenge sebenarnya Indonesia luar biasa dibandingkan beberapa negara. Karena kita negara kepulauan, banyak sekali pulaunya dibandingkan Singapura misalnya jauh banget. Luasnya juga luar biasa, karakteristik heterogennya juga luar biasa. Kita mampu bertahan sampai sekarang. Itu sebenarnya sudah luar biasa gitu. Nggak banyak negara-negara yang akhirnya bisa tetap sustain ya. Itu bisa tetap punya stabilitas yang cukup gitu dengan bentuk keragaman seperti ini. Jadi artinya Indonesia tuh kuat gitu secara mental. Yang kedua adalah SDM kita sebenarnya terus tumbuh gitu dengan banyaknya diaspora anak-anak muda Indonesia di berbagai negara nyari ilmu, kuliah, sekolah di sana. Itu juga modal hari ini untuk nanti gitu. Dua hal itu yang saya melihat itu jadi potensi dan membuat saya optimis gitu. Dan kalau kita bisa menjaga tadi secepatnya ada proses-proses percepatan tadi, pendekatan komunitas gitu berbasis ekosistem dan sebagainya. Nah, itu bisa lebih akselerasi lebih cepat gitu. Jadi misalnya dianggap 2045 bisa jadi 2035 atau 2040. Udah maju duluan. Bisa jadi, sangat mungkin gitu. Sangat mungkin. Dan bisa jadi juga telat gitu karena punya potensi, melihat potensinya sudah ada, asetnya sudah ada, itu aset kualitas gitu, jumlah masyarakat dan sebagainya. Tadi bonus demografi. Tapi kalau kita menggunakan cara-cara yang monoton, tetap ya kita jangan berharap pada hal yang berbeda. Iya. Tapi siapa sih pihak mana yang harus benar-benar mendorong biar Indonesia 2045 ini ya benar-benar terrealisasi menjadi negara maju? Pemerintah kah, masyarakat kah, atau siapa? Kalau sekarang kunci utamanya adalah jadi ada 3 generasi ya bagaimana perkembangan sebuah negara itu bisa muncul. Yang pertama itu adalah pendekatan yang masih berdasarkan pemerintahan. Jadi pemerintahnya yang diperbaiki, kelembagaan pemerintahannya. Yang kedua adalah adanya kolaborasi dengan teman-teman sipil, masyarakat, corporate, private sector. Biasanya kalau pemerintah dan private sector muncul, nanti ada namanya community development kan. Community development. Ada pemberdayaan masyarakat gitu, kolaborasi antara pemerintah dan swasta private sector. Nah, satu variabel lagi yang sebetulnya sekarang menjadi penting adalah youth community. Kita masyarakat. Komunitas pemuda, anak muda. Komunitas pemuda. Betul, komunitas pemuda. Ini jadi salah satu variabel penting untuk dilibatkan kalau dalam triangle tadi ya. Nah, bentuknya apa? Kalau antara pemerintah dan pemuda bentuknya adalah sifatnya adalah kerjasama sifatnya non profit gitu. Tadi bagaimana pemerintah misalnya ambil contoh kayak di Cyberkreasi, bagaimana Kementerian Kominfo menjadi supporting system yang luar biasa kepada gerakan Cyberkreasi. Anak-anak dengan isu yang relevan soal literasi digital. Itu non profit gitu. Iya, karena kan pemerintah. Sedangkan antara swasta dan pemuda itu sebetulnya punya saling membutuhkan. Iya. Brand usaha apapun
kalau mereka tidak gagal melakukan pendekatan dengan pemuda, BRAIN itu pasti akan gagal. Karena pasar mereka di kemudian hari 10 tahun 20 tahun lagi adalah mereka. Kelompok pemuda ini yang tadi besar sekali itu jumlahnya. Itu kalau mereka gagal melakukan pendekatan, nggak tahu, ya itu pasti gagal. Makanya sekarang banyak kalau kamu perhatikan banyak brand yang melakukan aktivitas outdoor melibatkan komunitas-komunitas ataupun anak muda. Misalnya banyak sekarang komunitas running, lari. Brand ini bikin sendiri lari. Banyak banget kan sekarang ikut komunitas lari. Nah itu salah satu pendekatan mereka gitu. Dan hal-hal gitu perlu diperbanyak gitu, perlu diperbanyak, di mainstreamingkan, harus utamakan dengan pemuda. Jadi konsep intinya adalah pemuda sekarang punya peranan yang luar biasa. Kalau kita mau maju Indonesia Emas 2045. Jadi mereka tidak jadi mereka menjadi bonus demografi yang betul-betul, bukan malah menjadi beban demografi atau kutukan demografi. Iya. Oke Mas, cukup menarik. Kayaknya memang hafal betul soal anak muda, digitalisasi. Nah tapi kita pengen tahu nih Mas Hamas, soal anak muda, digitalisasi. Siapa kira-kira ya sosok anak muda yang perlu jadi jadi model percontohan buat kita? Mungkin bisa dikasih clue siapa dan mungkin bisa digambarkan juga. Oke. Kalau tadi ngomongin soal generasi muda jadi inget bahasan debat tadi malam ya. Tapi kita nggak bahas itu. Oke, itu biar urusannya mereka aja. Tapi kalau melihat generasi muda sekarang, sebetulnya kita tidak lagi punya tidak bisa lagi menjadikan satu orang sebagai role model. Oke. Karena tadi yang saya sebutkan bahwa kebutuhannya tuh variatif. Karakternya variatif. Kita perlu melahirkan banyak prototipe gitu. Ada anak-anak muda yang punya prototipe dalam hal inovasi teknologi. Ada yang jadi prototipe dalam soal-hal sifat akademik. Ada yang jadi prototipe sebagai leadership, manajemen dan sebagainya. Itu yang harus kita tentukan. Gitu. Prototipe jadi banyak. Karena beragam tadi ya. Nah ragam-ragam tadi yang harusnya bisa jadi pilot project untuk ekosistem tadi, menghubungkan, connecting the dots. Gak ada dots yang paling tebal, yang paling bagus mentereng. Sekarang susah. Karena setiap orang adalah raja di isunya masing-masing kalau sekarang itu. Iya. Gitu, kepakarannya mereka ini yang dihubungkan. Gitu. Tapi ya itu proses penghubungan yang dengan membangun ekosistem itu yang belum banyak terjadi, masih sangat minim gitu. Dan itu dilewatkan. Ya artinya di pakar ini sosoknya ini, di pakar ini sosoknya ini, di pakar fikih sosoknya Gus ini, di pakar teknologi sosoknya Gus ini. Begitu kira-kira Mas Hamas ya. Karena saking beragamnya anak-anak muda. Oke, terima kasih banyak Mas Hamas. Mungkin satu sebagai penutup, ada pesan khusus nggak buat anak-anak muda biar kita bisa paling tidak kaget menyambut kecanggihan teknologi di 100 tahun Indonesia, atau di kemajuan Indonesia ini anak-anak muda bisa cukup memberikan peran yang baik agar Indonesia juga ya maju dengan hadirnya kita anak-anak muda. Satu hal sih, satu kalimat, sebetulnya ini adalah pernyataan dari kawan saya, dari salah satu ahli komunikasi strategis dan sekarang juga banyak terlibat ya di Kementerian Pemuda Olahraga gitu. Jadi ini kalimat yang menarik ya. Kalau menarik ya nggak apa-apa kan, saya ikutin. Adalah kita harus lebih banyak sebetulnya memikirkan apa yang ada di dalam box kita. Jadi nggak perlu tuh thinking of the box gitu, berpikir di luar box gitu. Berpikir aja apa yang ada di dalam box kita tadi. Box kita adalah box pemuda Indonesia. Boxnya apa isinya? Tadi ngomongin soal aset, potensi. Nah itu yang kita dalami, kita perdalam, kita perkuat apa yang ada di inside the box kita, di dalam box itu. Yang kita hubungkan antara di dalam box itu, kita hubungkan satu sama lain. Jadi thinking inside the box and connecting the dots. Gitu. Berpikir di dalam box dan hubungkan titik-titik itu. Itu pasti akan lahir sebuah kreativitas baru, hal-hal baru. Karena sebelumnya mereka mencar-mencar masing-masing sendiri-sendiri. Daripada kita sibuk memikirkan out of the box, tapi sebetulnya itu lebih memakan waktu, dan hal-hal yang tadi inside the box yang sebetulnya bisa kita kelola lebih awal itu terlewati. Mungkin itu. Oke, terima kasih Mas Hamas. Luar biasa. Thank you. Suara NU, mantap. Oke, demikian pemirsa Suara NU, perbincangan kami dengan Mas Hamas. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua anak-anak muda. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.